Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini seperti biasa ngonten ini kita akan mengulas soal regul. Bagaimana cara menstabilkan tembakan pada senapan angin PCP yang biasanya ditambahkan regulator seperti ini. Ini termasuk regulator paintball ya. Kata pemiliknya sudah di upgrade pakai D-spring Jerman dan Teflon Sustapek. Kita lihat bersama. Katanya ini outputnya tidak stabil dan sering jumping atau naik sendiri. Ketika di tekanan 2400-an atau 2300 ini, di outputnya menunjukkan sama ini 2200, dan kemarin katanya di setting dengan output sebesar 1900-an. Nah, kita coba kita ledakan tanpa mimis ya, ini tanpa peluru. Kalau dilihat langsung setelah tembakan tuh tadi sempat berhenti di 2100, lalu naik lagi di 2200. Itu malah geser lagi ya, malah kurang dari 2200 ini. Nah, sepertinya ini mengalami kebocoran di bagian teflon atau katup yang menutup dari inputnya. Jadi harusnya si teflon itu bisa menutup di input yang dari tabung ini. Sini nanti ditutup oleh teflon yang katanya sudah di-upgrade pakai Sustapek. Itulah sudah terlihat masalahnya. Untuk akurasi ini biasanya ngacak ya, nanti bisa ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, seperti itu. Harusnya kalau samping kanan samping kiri enggak, biasanya ke atas ke bawah. Baiklah, kita bongkar dan kita lihat seperti apa dalamnya. Oke, ini unit yang tadi baru kita pompa biar ketahuan, biar bisa memutuskan bahwasanya regulnya itu memang error ya. Ini baru kita pompa. Berisik pompanya soalnya cuman rakitan sendiri. Stop. Di angka 2800 sampai 2900-an. Cepat dulu. Kita lihat outputnya. Ya, outputnya naik. Baru kelihatan. Tadi 2100 lebih, sekarang 2200 lebih sedikit. Kelihatan ya? Kelihatan. Coba kita cek. Di 2200 outputnya itu. Kemarin katanya disetting di 1900 sampai 2000. Untuk meyakinkan bahwa regul error, maka kita diamkan dahulu, itu nanti akan naik atau enggak.
Oke bos, sudah dibongkar, tinggal melanjutkan membongkar regulnya. Ini ada baut 2 M5. Kita copot pistonnya. Isi ya kan? Tuh. Nah, ini dia pistonnya. Ini blasteran. Blasteran piston Jerman sama yang ini stainless atau apa ini? Jermannya 1 2 3 4 5 6 7. Ini apa? Spacer atau? Oh enggak, ini juga dispring kan? Ini dispring. Sebenarnya Jerman juga tapi stainless. Kita copot. Yang kita perhatikan yang sebelah sini. Karena kenapa kok regul itu bisa jumping atau naik tekanannya, ya karena ini si inlet regul ini nggak mau menutup sempurna. Lah itu kan kelihatan, itu nggak seperti lingkaran, yaitu setengah lingkaran lukanya itu. Nah, bisa dilihat. Nah, itu ada luka. Nah, ini kita perbaiki, mungkin di dibut atau diamplas juga bisa, supaya halus dan presisi agar di tekanan yang kalian inginkan itu bisa langsung menutup sempurna. Oke, ini tadi sudah dibuatkan lagi, jadi tadi yang bawaannya enggak kita rubah. Kameranya elek nih, ini tak buatkan dari teflon putih yang agak lunak sedikit. Nah ini karena kemarin kan pakai yang hitam ini, pakai Sustapak yang buat tekanan tinggi itu, ini mau nutup sempurna itu di 2200. Kita coba pakai yang lebih lunak. Ini sebelumnya saya juga masih belajar, ini menurut pengalaman yang saya lalui. Apabila nanti diganti pakai teflon yang agak lunak sedikit, itu mencari OP di 2000 itu bisa pas. Maksud saya enggak ini, soalnya ini kan lunak, otomatis kalau kena dinding yang input itu kena ini, nanti ini bisa menutup secara sempurna karena agak lunak daripada yang Sustapak. Kalau Sustapak itu kan agak keras karena dia buat tekanan tinggi. Tapi kalau buat OP tinggi mungkin 2200 ke atas atau 2000 ke atas ini juga baik sih. Soalnya ini dipompa sampai 3000 PSI pun nanti dia berhenti di 2200. Ini kita coba pakai yang teflon agak lunak, ini yang teflon putih seri berapa tadi saya lupa. Ini sudah dihaluskan, sudah dibentuk sedemikian rupa, tinggal dipasang. Ini dengan kondisi piston yang hampir sama ya, dengan panjang juga sama. Baiklah, nanti kita rakit dulu. Oh iya, kita pakai nih, ya bilang aja regul tester lah, walaupun ini cuma tester biasa, nanti yang outputnya langsung ke chamber. Saya belum buat thread belakangnya ini. Mungkin kalau G1/2 saya ada, cuman ini bukanya bukan G1/2. Nah, kita rakit, nanti hasilnya seperti apa kita lanjutkan videonya. Oke, sudah dipompa,
di tekanan angin 3000 PSI, inputnya 3000 PSI, outputnya tetap di 2000 PSI. Ini mungkin kalau semenit 2 menit mungkin bisa seperti ini, tapi kadang jumping itu sekitar 15 menit baru kelihatan kalau dia bisa nambah sendiri outputnya. Begitu, kita taruh sini dulu, kita tunggu selama 15 menit, tapi di skip saja, tidak kesuwen. Oke, sudah 15 menit. Output. Nah, output masih sama 2000 PSI. Tekanan ya ora ngapusi, Bos. Tekanan 3000 PSI. Oke. Beres. Jadi kesimpulannya, teflon lunak lebih efektif atau lebih cepat nutup di katup inlet. Tapi untuk jangka panjang saya juga kurang tahu. Yang jelas ini juga masih eksperimen. Hasilnya besok disepil pokoknya. Baiklah, kita rakit dulu. Ini lupa ya, belum tes untuk tembak. Ini coba kita tes untuk tembak. Duh, kameranya bosok. Tetap balik di 2000. Nah, kenapa kok outputnya inputnya itu cepet berkurang ya? Karena tampungannya memang cilik, Bos. Tampungan anginnya cuma kecil, nggak pakai tabung aslinya. Kita pakai tester karena nggak ada scuba juga, lo ngisi repot nganggo pompa ekrek. Nah, tes meneh. Tetap di 2000. Oke, insya Allah aman, kita rakit. Oke, ini baru kita pompa, sudah selesai rakit, tapi belum semua ya. Jadi ini relnya belum, cincingnya belum, perdam juga belum. Nah, yang penting bisa buat tes akurasi dulu. Nah, itu udah penuh, kita matiin dulu. Nanti kamera tak pasang di telenya biar kelihatan groupingnya gimana. Nah, sebentar kita persiapan dulu. Kita videokan OP-nya dulu ya. Ini sudah pas di 2000. Nah, ini di output. Nah, terus inputnya di berapa, kita lihat. Ini input juga di 2800-an, sekitar segitu, atau 2700. Baiklah, nanti kita pasang teleskopnya di sini biar bisa melihat grouping stabil dan tidaknya mimis. Baiklah, kita sudah di sasaran. Ini kurang lebih jarak 30 meter, cuman diukur pakai meteran, belum ada range finder. Itu sampai nggak kelihatan sasarannya. Sebenarnya tadi udah saya tulis dari Slug sampai Barakuda, Slug sampai Hercules sudah saya tulis di sana. Cuman itu nggak kelihatan tulisannya dari sini. Kita coba dari yang pertama ya, nanti dibantu mengingat. Slug 12 green. Perlu diingat ya teman-teman, kalau mau nembak poros atau titik atau sasaran yang berbentuk bulat, itu kita juga harus mempersiapkan teleskop yang kompleks. Maksudnya kompleks gini, kita harus mempersiapkan teleskop yang benar-benar bisa buat nembak poros. Yang saya maksud bisa buat nembak poros itu dari retikelnya sampai titik zoomnya itu bisa digunakan buat nembak poros. Kalau ini kan bisa dilihat. Nah, itu kan titiknya itu padahal gede, itu titiknya sekitar sejari kelingking, tapi kalau kena retil hilang. Kalau di zoom pun nggak maksimal karena teleskop ya bermacam-macam harganya dan kualitasnya juga. Sebenarnya ini kalau buat grouping kurang ya teleskop ini pakai Discovery enggak ya. Mungkin kalau dapat seri yang di atasnya bisa lebih bagus. Kita coba satu shoot.
Mohon maaf tadi video pas penembakan kurang jelas ya, cuman ini sudah ada hasilnya. Nah, dan ini tadi udah bener, ini Hercules. Ini tadi apa namanya, roket, cuman pas angin, jadi pas angin agak kenceng ini hasilnya roket segini. Ngumpulnya roket ini Hercules, ini roket. Dan tadi saya tidak jadi pakai sumo karena pas ditembak ini sumo, ini dua ini yang tadi saya tembak yang sini, cuman karena ini dua ini sumo dua kali, terus nggak di saya pakai karena udah melencengnya nggak karuan. Ini tadi roket, ini juga roket. Ini roket pas tadi anginnya agak tenang, agak bagus juga dia. Nah, ini gerbungnya bahan lebih kecil daripada jari, bahan dari jari ini lebih kecil. Ini roket, ini kebalik ini yang 12, ini yang 13, ini yang 12 green, ini agak bagus. 1 2 3 4-nya flyer ke sini, entah itu kayaknya tadi pas angin ini, tapi bagus ini. Ini yang 13 green, 13 green ini agak lumayan, pipinya enggak begitu baik. 1 2 3 4. Nah, nih. Nah, mungkin agak lari ke bawah ke kanan itu karena serunya senapan ditambah angin yang ada tadi ya. Kalau ini yang saya rekomendasikan roket untuk senapan yang tadi saya review ya, bukan untuk semua senapan, cuman untuk senapan servisan saya ini berarti yang lumayan bagus itu pakai roket ya. Untuk sekelas laras standar udah bagus sih ini, bahkan bisa buat siluet. Nah, metal siluet itu bisa karena groupingnya masih di seukuran jari yang ketutup ini jari. Itulah kenapa kalau kita mau senapan itu groupingnya bagus, bahkan bisa hull to hull, bahkan nanti bisa buat long range, itu juga harus diimbangi dengan peralatan yang ada seperti kestabilan tembakan, kebagusan atau kebaikan settingan regul dan bahan, atau dari regulnya sendiri juga harus baik, dari hammer, dari valve depan, maksud saya per valve itu juga harus baik, jadi stabil, pukulannya stabil dan baliknya valve itu juga stabil, ditambah dengan kerapatan angin dan juga dengan teleskop tadi yang sudah terbukti itu. Ini besar loh, ini besar, titiknya itu hampir sekelingking. Cuman kalau jarak 30 meter kena reticle teleskop yang plus itu ngehilang, ini itu tetap hilang, cuman kesisa sedikit itu. Di video tadi juga mau saya jelaskan, tapi ya gimana lagi, di lapangan tadi silau juga dari apa kamera juga skopnya kurang memadai. Ini seperti ini hasilnya, tinggal kita
berikan ke yang punya. Cukup sekian video yang saya buat. Bila ada salah, bila ada keliru, mohon dikoreksi. Saling mengingatkan kekeliruan saya di mana, mohon koreksinya. Bagi teman-teman yang sudah melakukan eksperimen lain, kita bisa belajar bersama. Ini bukan suatu keputusan bahwa yang saya lakukan itu benar dan baik, bukan. Ini menurut pengalaman saya pribadi yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.